menonjolkan pada Bapak Ibu Tim dari Dinas Kabupaten Purwonogiri. Waktu sebelumnya kami aturkan dan sebelumnya kami aturkan pada Bapak Kasih Tata Pemerintahan Kecamatan. Jadi monggo. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kasih pada tim yang pada kesempatan hadir. Sebenarnya nanti mungkin disesuaikan maksimal itu kami sisi biduksan beberapa hal mungkin nanti dikoreksi potret administrasi di biduksan seperti itu nanti mohon untuk diminanya koreksinya sehingga solusinya tentunya solusi yang mungkin tadi sampaikan di Gedong itu solusi yang luar biasa. Karena dari dekoran maupun yang lain nanti bisa kita persiapkan walaupun kita bukan mengoreksi secara memeriksa seperti itu. Harapan kami mohon bisa lanjuti seperti apa yang disampaikan nanti dari masing-masing kegiatan di aset, di keuangan, di kegiatan itu mungkin dipersiapkan. Mohon nanti kami menyelesaikan mohon. Dan terima kasih atas kehadirannya Pak Tri, Pak Tri dan rombongan. Nanti juga akan lebih memacu tertib aplikasi yang lebih baik. Itu harapan kami di Kecamatan dan juga Pak Camat. Ucapan terima kasih. Sekali lagi mohon nanti dipersiapkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun sebelumnya akan disampaikan oleh Pak Tri beberapa hal secara umum yang nanti dipersiapkan dari masing-masing yang berbeda. Lalu kita semua yang menghormati Pak Rekto Kasih Tabun Kecamatan Griwoyo, kemudian Pak Widodo, Kepala Desa Bidekso beserta perangkat desa lainnya, dan Ketua BPD Desa Bidekso beserta anggota, dan mungkin ada juga yang hadir dari LKD, Lembaga Kemaslahatan Desa lainnya yang mungkin dihadirkan pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama adalah kita menjalin silaturahmi Pak Polo dan perangkat desa lainnya. Jadi supaya komunikasi atau hubungan antara pemerintah desa dengan dinas PMD sebagai OPD pembina di tingkat kabupaten bisa terjalin dengan baik, sehingga apabila nanti masih ada kekurangan dokumen itu masih bisa diperbaiki dan dilengkapi. Dan sekalian kami juga nanti mohon izin Pak Polo, kami akan mewawancarai, ya, bukan menginterogasi, ya, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Nanti ada laporan-laporan yang memang harus dipenuhi oleh BPD sebagai bukti bahwa BPD memang sudah melaksanakan tugas pengawasan bagi pemerintah desa. Kalau mungkin pertanyaannya agak kurang pas, karena itu memang kami ingin memastikan bahwa detailnya itu memang cukup memadai. Perdes APBDes 2026, Perkades 2026, Perdes Perubahan APBDes 2026, SK PPKD dan SK TPK 2012 guys, untuk SK PPKD dan SK yang ini dia untuk bisa mengeluarkan namun isi ya Pak. Oh iya. Kita kan ngasih dia. Tahun 2025. Terus Perkades ini Perkades Jakarta gitu. Nomor 5. Perkades nomor 5 tahun 2025. Kan udah satu semua gitu. Perubahan kan abdi makanya jalur yang asli kalau walaupun nanti 2026 nggak tahu kalau juga anggarannya turun kita
Ini yang pertama, kami serahkan ke aparatur terlebih dahulu. Izin akan kami sampaikan hasil evaluasi atas beberapa administrasi di desa Bidekso, Kecamatan Surabaya. Secara garis besar sudah baik untuk administrasi sudah tertib, sudah untuk isi datanya juga sudah juga, namun ada beberapa yang harus dipenuhi ya untuk ditindaklanjuti. Untuk yang pertama untuk disiplin perangkat, mohon untuk kehadirannya untuk perangkat desa untuk lebih ditentukan lagi. Mohon ruang kerja APBD sudah ada, mohon untuk dilengkapi untuk lemari penyimpanan di Pak ya. Karena tadi saya tanya ini ikut di ruang TPK kali ya. Juga mohon karena sudah ada, mohon dilengkapi dengan hasil lain seperti meja dan kursi. Mohon izin untuk menyampaikan hasil pembinaan aset desa untuk keseluruhan untuk desa Bidekso ini sudah baik itu regulasi itu semua tadi walaupun belum dicetak tapi sudah di-download. Ini untuk regulasinya tetap dicermati dan dipedomani untuk pelaksanaan pengelolaan aset desa. Kemudian yang kedua yaitu untuk laporan pengelolaan aset desa tahun 2025. Desa Bidekso sudah membuat laporan yaitu laporan semester 1 dan semester 2 tahun 2025 dan semuanya juga sudah lengkap baik itu dari SK tim, SK status penggunaan aset beserta lampirannya, buku inventaris aset dan laporan aset semester. Tadi ada perdes pengelolaan tanah kas desa. Ini mungkin kedepannya bisa disesuaikan sesuai dengan Pergub. Kemudian perjanjian sewa menyewa tadi sudah ada, bukti pembayaran sewa per penyewa juga sudah ada. Kalau untuk yang masuk rekening tadi, saya belum lihat ada buatan Pak. Belum lihat juga, Mbak Lisa. Tadi untuk hasil sewa sudah masuk rekening kas desa, ada slipnya apa buatan? Tadi yang PAD-nya sudah masuk. Sudah masuk. Itu dari hasil pokok ya? Semuanya keseluruhan. Tanah bengkok tidak lagi melekat dalam jabatan. Istilahnya menjadi tanah kas desa. Tanah kas desa ya. Makanya di Permendagri 1 tahun 2016 dan Permendagri 3 tahun 2024 itu juga sudah tidak ada istilah tanah bengkok. Semuanya tanah kas desa seperti itu. Di APBD juga gitu ya. Masih saya pisah loh Pak ini. Iya. Kemudian sebenarnya untuk menjadi tambahan tunjangan itu juga tidak secara mutlak PAD itu menjadi tambahan tunjangan. Karena di PP nomor 11 tahun 2019 itu tadi itu menyebutkan bahwa hasil sewa dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan. Istilah dapat ini tidak mutlak. Jadi diutamakan untuk kepentingan desa, kepentingan masyarakat umum seperti itu. Jadi tambahan tunjangan itu option kedua. Seperti itu. Ini persamaan persepsi mawon. Agar tidak salah tangkap terkait hasil bengkok tadi. Angkanya masih gesek, meskipun angka gesek angkanya itu 5.000, 20.000, tapi tetap gesek. Terkait dengan kesalahan di dalam pelanggan upah desa itu kita tidak memandang nominalnya berapa, tetapi harus dipastikan bahwa memang sama antara nilai per item setelah ditotal itu nilainya harus sama. Nah ini yang tadi mungkin perlu lebih teliti lagi bendahara desa. Jadi sebelum memastikan bahwa datanya benar, mungkin suatu waktu perlu di cross check apakah semua item yang ada di satu nota itu nilainya sudah sama dengan jumlah total, sehingga kalau masih ada yang salah, masih ada kemungkinan untuk diperbaiki dari penyedia. Dan yang kedua, untuk tadi kayaknya semua transaksi di atas 5 juta gitu, yang tidak ada meterainya. Nah ini padahal sesuai dengan regulasi itu semua transaksi di atas 5 juta itu harus bermeterai 10.000. Nah tadi belum ada semua. Nah ini menjadi perhatian di 2026 tidak terulang seperti itu lagi.
Dan untuk dokumen PBJ dengan juga untuk kasih keseran yang menyediakan dokumen PBJ lebih teliti dan hati-hati lagi untuk melengkapi dan memastikan nilai-nilai atau angka yang ditawarkan dari pihak penyedia dengan dokumen khususnya di berita acara negosiasi harga. Karena tadi saya lihat beberapa angka yang ditawarkan oleh penyedia dengan yang dicantumkan di berita acara negosiasi harga itu nilainya berbeda. Nah, ini saya kurang tahu kenapa ini kok terjadi. Saya cuma beranggapan ini mengambil nilai angkanya dari mana ini, kok berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh penyedia. Kemudian untuk dokumen PBJ juga, kalau memang di dokumen PBJ itu ada berita acara negosiasi harga, tentunya ada dokumen penawaran dari penyedia. Jadi ada pembanding yang bisa dicantumkan atau dilampirkan di dalam dokumen PBJ tersebut. Entah itu nilai kegiatannya di bawah 50 juta, antara 50 sampai 200 atau bahkan di atas 200 juta. Nah, tadi yang di bawah 50 juta negosiasi harganya ada, tetapi penawaran dari penyedianya tidak ada. Nah, ini tidak ada penawaran dari penyedia, kok ada berita acara negosiasi harga. Bahkan ini secara logis kan menimbulkan pertanyaan. Desa membuat surat kebutuhan material, tidak ada penawaran dari pihak penyedia, tetapi ujuk-ujuk ada harga yang harus dinegokan. Nah, ini makanya supaya itu menjadi logis, kalau memang ada berita acara negosiasi harga, lengkapi juga dengan dokumen penawaran dari pihak penyedia.